Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan pelajaran IPA terapan. Pastikan kalian sudah siap belajar hari ini ya. Baiklah, sebelum kita memulai belajar, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya anak-anak, tahukah kalian bahwa semua benda yang ada di alam ini, baik benda mati maupun benda hidup itu bergerak? Hal yang menyebabkan bergerak disebabkan oleh gaya. Jadi, gaya itu adalah dorongan atau tarikan pada suatu benda sehingga menyebabkan benda itu berpindah tempat. Contohnya, becak bisa bergerak karena ada yang mendorong. Adanya gaya gravitasi bumi, adanya gaya medan magnet bumi. Nah, itu adalah contoh dari gaya. Nah, bagaimana kabarnya dengan kamu pada hari ini? Sudah punya gaya? Yang pasti jangan sampai mati gaya. Oke, hari ini Ibu akan kasih pantun buat kalian. Bendera merah putih berkibar-kibar, banyak dijual pedagang di jalanan. Tetaplah semangat dalam belajar, supaya bisa meraih masa depan. Burung nuri, burung merpati, terbang melayang ke angkasa. Mulailah berkarya pada hari ini, meski dimulai dari hal yang sederhana. Tetap semangat ya. Ayo kita awali dengan hari ini dengan semangat. Baiklah anak-anak, kita akan langsung saja masuk pada pertemuan ketiga, yaitu membahas tentang macam-macam gaya. Oke, pada pertemuan ketiga ini kita akan mempelajari macam-macam gaya. Tujuannya adalah untuk menjelaskan konsep gaya, usaha, dan energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini gaya adalah tarikan atau dorongan yang dikerjakan pada benda sehingga dapat menyebabkan benda tersebut berpindah tempat. Di sini kita mengenal beberapa macam gaya, ada gaya berat, gaya normal, gaya gesek, dan gaya sentripetal. Sekarang kita lihat pada gaya berat. Apa itu gaya berat? Gaya berat adalah gaya yang dialami oleh benda bermassa akibat pengaruh dari percepatan gravitasi dan arah dari gaya ini selalu menuju ke pusat bumi. Satuan gaya adalah Newton, sedangkan rumusnya W sama dengan M kali G, di mana W itu adalah berat, satuannya Newton, M massa, satuan kilogram, G percepatan gravitasi bumi. Contoh soal. Sebuah benda memiliki massa 800 gram. Benda tersebut berada di daerah yang memiliki percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Berapa berat benda tersebut? Nah, jawab. Karena diketahui massanya 800 gram setara dengan 0,8 kg, sementara gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Sementara itu rumus dari berat yaitu M kali G, maka nilainya adalah 0,8 kilo kali 10 meter per sekon kuadrat sama dengan 8 Newton. Kemudian kita masuk ke gaya normal. Apa itu gaya normal? Gaya yang bekerja pada bidang sentuh antara dua benda yang saling bersentuhan. Contoh, seorang pelajar meletakkan buku di atas meja. Satuan gaya normal adalah N dan W yang bekerja berlawanan arah dengan gaya berat. Rumus bidang miring N sama dengan M kali G cos alpha, sementara bidang vertikal N sama dengan F, bidang horizontal N sama dengan M kali G. Dilihat contoh berikut. Sebuah buku diletakkan di atas meja dengan massa 2 kg. Jika besar gaya gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah besar gaya pada normal pada buku. Nah, di sini diketahui massa 2 kg, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, ditanya gaya normal.
Nah, karena N sama dengan W, ya, posisi vertikal, maka N sama dengan M kali G, di mana masanya 2, gravitasinya 10, maka nilainya 2 kali 10 adalah 20 Newton. Jadi, buku tersebut memiliki gaya normal sebesar 20 Newton. Yang ketiga adalah gaya gesek, yaitu gaya yang bekerja pada bidang sentuh, yaitu antara bidang satu dengan bidang lain. Contoh, seorang staf kuda yang seringkali memindahkan, mengeluarkan, dan memasukkan bidang dari gudang. Gaya gesek dibagi menjadi dua, yaitu gaya gesek statis, gaya yang timbul antara dua permukaan benda yang saling diam terhadap benda lain. Rumusnya Fs sama dengan nu S kali N. Sementara gaya gesek kinetik, gaya gesek yang terjadi antara dua permukaan benda yang saling bergerak relatif terhadap benda lain. Rumusnya Fk sama dengan Uk kali N. Nah, sekarang kita lihat pada contoh berikut ini. Gaya gesek statis. Balok kayu bermasa 100 kg diletakkan di lantai dan ditarik dengan koefisien gesek statis kotak dengan lantai 0,5 dan percepatan gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat. Berapa gaya gesek statisnya? Nah, kita sepakat tadi yang diketahui masanya 100 kg, nu S 0,5, gravitasinya 9,8 meter per second, maka berapa gaya geseknya? Tadi rumusnya gaya gesek adalah nu S kali N. Nu-nya 0,5, N-nya massa kali gravitasi. 0,5 kali 100 kali 9,8, maka nilainya adalah 0,5 kali 980 sama dengan 490 Newton. Nah, ini untuk gaya benda statis. Bagaimana dengan gaya gesek kinetik? Kayu bermasa 100 kg ditarik di jala. Jika koefisien gesek kinetiknya 0,2 dan percepatan gravitasinya 9,8, berapa gaya gesek kinetiknya? Nah, kita sepakat masanya itu 100 kg, koefisien kinetiknya 0,2, gravitasinya 9,8, maka gaya gesek kinetik Uk kali M. Uk M kali G 0,2, 100 kali 9,8 sama dengan 0,2 kali 980 sama dengan 196 Newton. Sedangkan yang berikutnya, keempat adalah gaya sentripetal. Kecepatan dan percepatan yang terjadi pada suatu benda yang disebabkan adanya percepatan. Contohnya kendaraan yang bergerak melewati tikungan. Satuannya kilogram meter per second atau Newton. Rumus umumnya Fs sama dengan M(A)S atau Fs sama dengan mv kuadrat per r. Contoh, sebuah benda bergerak melingkar dengan jari-jari 2 meter. Jika kecepatan linearnya 10 meter per second kuadrat, maka percepatan sentripetal benda adalah, diketahui jari 2 meter, kecepatannya 10 meter per second kuadrat, ditanya percepatan. Jadi percepatannya atau AS sama dengan P kuadrat per R atau kecepatan kuadrat per jari-jari, dimana kecepatannya 10 pangkat 2 per 2 yaitu 100 bagi 2 sama dengan 50 meter per second kuadrat. Nah, itulah beberapa macam gaya yang kita pelajari pada hari ini, yaitu diantaranya ada gaya berat, gaya normal, gaya gesek, dan gaya sentripetal. Untuk lebih pahamnya, kamu nanti bisa lihat pada modul dan latihan. Oke anak-anak, demikian dulu pertemuan 3 kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.